Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Dan ternyata si Lihwa menderita impotensi. Kau masih harus terus minum obat. Impotensi nggak begitu mudah untuk diobati. Dan waduh, nggak mau gue bacain geli. Lu lihat aja sendiri chatnya. Lihwa bertanya, apa yang salah denganmu? Nggak ada. Terus melihat ingatan dari Lihwa, Susun kena mental. Cici bertanya, apa kau baik-baik aja? Apa kau terlalu lelah tadi malam? Makan daging dulu. Susun merespon, nggak, aku agak sakit perut saat ini. Dalam hati Susun, orang ini berlagak menjadi yang teratas, tidak kompeten, dan dibesarkan dengan buruk. Jika bahkan hanya salah satunya ketahuan, itu akan menjadi akhir dari kehidupan sosialnya. Dengan kata lain, aku tidak akan mengganggumu. Aku bahkan tidak akan peduli. Tapi, berani kau memukul wanitaku di pikiranmu. Maksudnya, di pikirannya dia melihat kalau wanita dipukul, mungkin kurang lebih seperti itu. Maka jangan salahkan aku karena tidak murah hati. BTW banyak banget di sini yang mungkin translatean atau omongannya kalimatnya kurang nyambung, kurang jelas. Karena memang sub Indonya memang agak ngaco, dan banyak yang udah di luar nalar, nggak bisa dilogikain lagi. Dinalarin tuh susah. Akhirnya gue harus translate sendiri dari Inggris ya, harus lihat dari web Inggrisnya. Jadi mungkin untuk pengerjaan udah pasti akan lama karena gue nggak asal baca doang, gue juga harus translate gitu. Ya udah yuk, lanjut. Terus di sini Susun berkata, oh iya, aku lupa ponselku. Kakak Li, bisakah aku meminjam ponselmu sebentar? Sandinya 16 kali. Jangan ragu untuk menggunakannya. Oke, terima kasih Kakak Li. Cici berbisik, bukankah ponsel ada di sakumu? Apa-apaan? Terus di sini buka kayak kasih password, dan ternyata ada fotonya yang diingatannya tadi guys. Oh, Kakak Li, lihat kau bermain di sini. Apa? Paman, bibi, dan sepupu, lihatlah ini. Hah? Kau? Sampai kapan kau akan menipuku? Kau sebenarnya gay. Kau, bagaimana kau tahu kombinasi ke kotak Pandoraku? Aku nggak sengaja mengkliknya. Maaf, sial. Kau sengaja kan membodohiku? Terus meja diangkat dan langsung dilempar ke arah Susun. Hah? Tapi Susun langsung menendangnya, dan Lihwa terkena mejanya dan dia terempas sampai ke tembok. Kau, Lihwa, kau telah mengarahkan dirimu untuk melakukan drama penyelamatan heroik untuk mendekatinya. Karena kau ingin mewarisi properti keluarga, bukan? Dan impotensi seksualmu. Bukankah seharusnya kau juga mengaku kepada orang lain? Apa? Hah? Apalagi yang kau sembunyikan dari kami, hah? Kau, siapa kau? Ketua grup Qingyun, Susun. Tentu saja, kau bisa mengingat nama baruku. Meramal tanpa kegagalan, Su Hanshan. Dan akhirnya, Lihwa pun langsung diusir. Pergi kau sana, nyahlah. Jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Ngeri banget yang ngelempar pisau. Terus dampir Han Cici berkata, jangan sedih. Tapi belum terlambat untuk mengetahui sifat aslinya.
Susum berkata, aku minta maaf kepada kalian berdua atas kejutan itu. Ini harusnya ayahnya ya. Ayahnya merespon, dari apa yang kau katakan, kau melakukan kebaikan besar bagi keluarga kami. Li Hua juga baru aja keluar dari luar negeri. Kenapa kau tahu banyak tentang masalahnya? Si Buya bertanya, iya, kau bahkan tahu kata sandi ponselnya. Karena aku bisa meramal. Aduh, mungkin masih kena mental mungkin ya ngelihat. Aduh. Hei, berhentilah berpura-pura. Terus Susun keluar, tiba-tiba jangan mengikuti. Aku sudah tahu kau berada di belakang. Keluarlah. Loh, Kak Yoyo, bukankah kau sedang berbicara dengan Cici? Bagaimana bisa? Apa kau benar-benar tahu cara meramal? Tolong bantu aku untuk mengusir roh jahat. Mengusir roh jahat. Terus di malam hari mereka pergi ke sebuah rumah. Yoyo berkata, kami tinggal di sini setelah keluargaku kembali dari luar negeri. Susu merespon, bagus, lingkungannya indah, sangat cocok untuk penyembuhan. Beritahu aku lebih banyak tentang detailnya sekarang. Itu sekitar 10 hari yang lalu. Malam setelah kami pertama kali pindah, ketika aku sedang tidur, aku mendengar suara aneh dalam keadaan linglung. Dan seperti ada yang menangis, tapi mungkin karena angin. Jadi aku bangun dan mencoba menutup jendela. Terus saat dilihat, gordengnya tiba-tiba kayak berbentuk orang gitu. Tapi detik berikutnya, gordengnya kembali normal. Tapi aku melihatnya, ada seorang pria berdiri di sana. Coba, di mana kamarnya? Tunjukkan padaku. Oke, nah ini kamarnya. Terus Susun lihat, terus Susun pakai skill cenayang. Terus Susun merasakan nih kayak ada kayak cewek tuh. Astaga, kenapa anime berubah jadi supernatural? Terus pada akhirnya Susun pun keluar untuk mencarinya. Sedangkan Yoyo lagi telepon. Ibunya bertanya, kenapa kau kembali ke rumah jahat ini? Ibu, jangan khawatir tentang itu. Aku yakin Susun akan dapat membantu kita. Dalam hati Susun, aku juga sangat berani. Aku berani seorang diri datang ke sini untuk menangkap hantu. Dalam kasus menangkap hantu, itu beda cerita. Tapi sebagai ahli peramal, bagaimana aku tidak bisa menangkap hantu? Hah, itu hawa dingin yang menusuk ini muncul. Sekarang, jiwa hantu, kembalilah. Dan kali ini jelas banget guys tuh ceweknya. Hah, gadis. Terus Susun menghindarinya dan dia pun jatuh. Dalam hati Susun, sial, aku hanya bisa melihatnya, tapi aku nggak bisa menyentuhnya. Sekarang gimana nih? Hei, kau bisa melihatku? Apa kau bisa mendengarku? Kau tidak mencoba menggunakanku untuk bereinkarnasi dengan mayat baru kan? Dalam hati Susun, aku harus mengatakan, hantu perempuan ini benar-benar besar. Terus tapi di sini hantunya bisa megang Susun tuh. Loh, sekarang bisa disentuh. Aduh, bahkan Susun pun kesurupan. Dan dengan cepat Yoyo langsung ke mobil dan langsung cabut. Maaf Cici, aku akan memperkenalkanmu dengan pacar baru nanti. Dalam hati Susun, wanita ini, begitu dia melihat ada yang gak beres, dia meninggalkanku dan melarikan diri. Susun berkata, baiklah, ayo kita bicara. Siapa namamu dan kenapa kau bersembunyi di sini untuk menakut-nakuti orang? Si hantu menjawab, enggak, aku ingin pelukan. Gak ada yang memelukku untuk waktu yang lama. Ayolah, aku tidak akan membiarkanmu pergi sampai kau selesai berbicara. Baik, namaku Cincu. Aku jatuh dari tebing dan meninggal 3 tahun yang... Waduh, dark banget. Aku jatuh dari tebing dan meninggal 3 tahun yang lalu. Karena nggak ada yang bisa melihat atau mendengarku, aku tidak punya tempat untuk pergi. Jadi aku tidak punya pilihan selain tinggal di sini. Aku tidak bermaksud menakut-nakuti mereka. Aku mencoba membuat mereka meluangkan waktu bersamaku. Aku mencoba membuat mereka menghabiskan waktu bersamaku. Susun berkata, karena aku bisa melihatmu, kau bisa ikut denganku mulai sekarang. Hah, benarkah? Kau akan membawaku denganmu? Susun berkata, baiklah, ikut aku. Kau tidak harus tinggal di sini. Pergilah ke rumahku. Hah? Aku nggak mau ikut denganmu. Aku nyaman di sini. Kenapa kau harus mengikutimu? Aku bukan hewan peliharaanmu. Susun menjawab, karena aku bisa membalas kematianmu. Pasti sulit bagimu untuk melihatnya hidup dengan mudah dan bahagia. Benar kan? Wanita yang mendorongmu dari tebing. Wih, masa haremnya setan, cok? Wah, kacau. Dan akhirnya dia pun ikut ke rumah. Di masa depan, kau tinggal di sini. Jangan hanyut untuk menakut-nakuti orang. Apa aku bisa tidur di sini juga? Tentu saja. Istirahat. Aku akan membalas dendammu saat fajar. Oke. Terus akhirnya Susun pun tidur. Berat. Hah? Hei, kenapa kau tidur di kamarku? Aku membangunkanmu. Aku telah berubah ke lingkungan yang aneh. Aku takut nggak bisa tidur nyenyak. Hah? Takut? Dalam hati Susun, lucu. Kau hantu, apa yang masih kau takutkan? Si hantu berkata, apapun itu, kau membawaku ke sini. Kau bertanggung jawab untukku. Apakah ini definisi ketindihan? Dalam hati Susun, penderitaan manusia macam apa ini? Lalu besoknya, naik mobil pergi, Susun berkata, di mana musuhmu berlima? Kau harusnya tahu jalannya kan? Nah, belok kiri di perempatan depan. Oke, ya bang, makasih bang. Beda dong, taksi dong. Demi seorang pria, aku gak percaya dia akan menghabisimu. Sahabatnya, dia benar-benar sampah.
Aku sangat mempercayainya, tapi aku benar-benar gak menyangka. Susum bertanya, kenapa tidak kau pergi dan menyelesaikan masalah dengan dia? Tapi sebaliknya, kau tinggal di villa menuruni bukit dan menderita. Cincu berkata, aku pergi untuk itu, tapi dia memiliki jimat yang sangat kuat dan aku bahkan gak bisa mendekat. Oh, aku sedikit tertarik. Dalam hati Susun, jimat yang bisa mengusir hantu. Tampaknya ada juga orang-orang tinggi di dunia ini. Terus akhirnya sampai ke rumahnya. Ting tong, ting tong. Cincu bertanya, bagaimana kau akan membalas dendam dengan menghabisi mereka? Susu menjawab, aku warga negara yang taat hukum, gak ingin untuk berkelahi dan menghabisi. Jadi kau perhatikan dengan baik-baik. Hah? Siapa yang kau cari? Susun berkata, aku mencari suamimu. Apa yang kau lakukan? Siapa yang membiarkanmu masuk? Hei, berhenti! Kau tidak diizinkan masuk. Tapi Susun gak tahu diri langsung masuk guys. Apa yang terjadi? Dia bilang dia mengenalmu dan harus masuk. Dan akhirnya turun ya. Kau, aku tidak mengenalmu. Pergi dari sini atau aku akan menelpon polisi. Ketika dermawan ada di sini, dia bahkan tidak diizinkan minum air. Maksudnya dermawannya tuh dia ya. Kan penalarannya tuh, aduh, begitulah intinya lah. Terus di sini tiba-tiba botolnya terbang tuh guys. Ternyata diangkat sama si Cincu. Dan melihat itu, mereka berdua kaget. Gimana? Bisakah kita duduk dan berbicara sekarang? Master, barusan kami bodoh. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya karena tidak mengenal gunung dan menyinggung Anda. Ketika Anda mengatakan Anda bisa menyelamatkan saya, apakah maksud Anda bahwa saya telah mengalami bencana baru-baru ini? Aku melewati tempat ini dan tiba-tiba melihat roh jahat bergegas ke langit. Jadi aku datang mencarinya. Rumahmu adalah sumber roh jahat. Dalam waktu 3 hari, keluarga ini akan hancur. Hah? Keluarga hancur. Dan si cewek langsung lemes. Si cowok berkata, tolong bantu, saya ingin memasang pelindung roh di rumah untuk anak-anak dan cucu, untuk membakar dupa untuk beribadah. Apakah ada orang lain di rumah? Ya, ada anak perempuanku. Katakan padanya untuk datang ke sini. Ciao ciao, ciao ciao. Turun sini. Kenapa ya memanggil dengan keras? Berisik. Sini. Hah, apa yang kau lakukan? Sini, cepat. Cincu tepat berada di depan dari si Ciao Ciao. Ciao Ciao sedikit flashback. Kau keparat, kembalikan aku, hidupku. Ciao Ciao mau diserang sama si Cincu, tapi di situ ada kalungnya ya. Ada kalung yang menangkal roh jahat. Dalam hati Susun, apakah itu jimat yang disebutkan Cincu? Dan Cincu gagal menyerangnya. Waduh. Hah, Master, apa yang salah denganmu? Ketika aku melihatnya, aku impulsif dan langsung lupa tentang jimat. Susun berkata, berperilakulah dengan baik. Iya, dalam hati mereka, apakah Master bertarung dengan roh jahat? Sungguh hantu yang kuat, benar-benar mampu memaksa Master menderita luka dalam. Apa yang sedang terjadi? Ayahnya berkata, jangan bicara, berlutut dulu. Barusan roh-roh jahat tiba-tiba menyerang, dan aku hampir hancur oleh serangan baliknya. Hari ini penyebab masa lalu, amarah, darah telah berkembang. Bahkan aku gak bisa mundur dengan kekuatan penuh. Master, kehidupan keluarga kami tergantung padamu. Anda harus memberi kami cara untuk menghadapinya. Roh jahat ini semua diarahkan pada putrimu. Apa sebenarnya yang kau lakukan yang membuat jiwa itu tidak hilang setelah kematian kebencian dari langit? Hah, maksudnya? Dan di sini ngelihat anaknya takut, ayahnya sama ibunya kaget. Dalam hati Ciao Ciao, mungkinkah itu dia? Itu pasti Cincu. Dia datang untuk membalas dendam padaku. Jangan bicara omong kosong, dia udah meninggal. Siapa Cincu? Dalam hati Susun, seperti yang diharapkan, mereka berdua tahu tentang itu sejak awal. Saya tidak akan menyembunyikan darimu. Master, putri saya melakukan hal yang konyol bertahun-tahun yang lalu. Dia telah mendorong temannya dari tebing. Cincu berkata, bohong. Sebuah kesalahan apa? Susun berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Kau harus memberitahuku secara rinci. Itu hanya untuk seorang pria. Ketika putri aku dan Cincu adalah teman baik, dia menyukai anak laki-laki. Tetapi anak laki-laki itu menyukai Cincu. Kemudian mereka bertengkar secara verbal saat mendaki. Dan karena dorongan hati mereka, Ciao Ciao berkata, ayah, jangan bicara omong kosong. Chang Shui menyukaiku. Itu semua karena gadis rubah itu, Cincu. Ibu membalas, setelah bertahun-tahun, kenapa kau masih terobsesi? Apa pernah kau melihat bagaimana dia memandangmu sejak kematian Cincu? Itu karena dia gak berpikir dia cukup baik untukku. Jadi langsung ditampar ya sama ayahnya. Bodoh, bukan waktunya membicarakan itu. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan nyawa keluarga kita. Susun berkata, Tuan Wang, mari kita mulai berbicara soal bisnis. Maksudnya urusannya ya. Jadi karena bocah itu, dia benar-benar menghabisiku. Ya Master, yang mati itu udah mati, dan yang hidup masih berlima. Roh jahat sedang menyakiti kami. Anda harus menyelamatkan kami. Alasannya adalah Cincu ini telah mokat selama lebih dari 3 tahun. Gak mungkin untuk tidak datang kepadamu di tengah jalan. Tapi kau telah aman dan sehat. Tapi kau punya semacam senjata ajaib untuk mengusir roh jahat. Ayahnya menjawab, iya, saya memohon Ciao Ciao untuk jimat yang tercerahkan. Mungkin itu alasannya. Oh, jimat ini. Aku ingin tahu, dari mana kau mendapatkan jimat ini? Ini adalah salah satu yang dipersembahkan kepadaku oleh Master Taoist Qingyang dari Qingyang Quan di kota Yinling.
Dalam hati Susun, sepertinya masih ada orang tinggi di dunia ini yang bisa mengusir roh jahat. Barang bagus, aku akan menyimpannya. Susun berkata lagi, berkah perdamaian ini menggunakan Tao, tapi kekuatan spiritualnya memudar, sudah nggak efektif lagi. Aku bisa membantu keluarga Wangmu melarikan diri dari bencana ini. Tidak mengambil uang, tapi aku harus menjaga berkah perdamaian ini untuk belajar dan penelitian. Bagaimana tentang itu? Ayahnya menjawab, jika Anda ingin mengambilnya, ambil aja. Kalau Anda bisa membantu keluarga kami untuk melarikan diri dari bencana ini, kami pasti akan berterima kasih dengan banyak uang. 3 tahun telah berlalu, Cincu telah sepenuhnya berubah menjadi hantu pendendam. Kemarahan darah ini mengalir ke langit. Bahkan aku nggak bisa menyelesaikan dengan benar. Aku hanya punya solusi yang tidak dianggap solusi. Tergantung apakah kau bertekad atau enggak. Silakan Master. Kematian Cincu adalah penyebab putrimu dia berubah menjadi hantu pendendam. Kau tidak akan bisa menelan kemarahan ini kalau tidak menyerah kepada polisi. Aku bisa menghilangkan setengah dari keluhannya, dan kemudian aku bisa dengan mudah memulihkannya, sehingga pengorbanan putrimu dapat melindungi keluarga Wangmu. Hah, menyerah? Susu melanjutkan, terserah Tuan dan Nyonya apakah ingin mengambil keputusannya atau enggak. Ayahnya berkata, apakah Master bisa melakukan dengan cara lain? Saya bersedia membayar banyak uang untuk berterima kasih. 7 angka. Tampaknya kau tidak bisa mempercayaiku Tuan Wang. Dalam hal ini, kau sendirian sama tinggal. Tunggu Master, Anda salah paham. Anda nggak bisa pergi. Ciao. Kalau begitu, kau serahkan dirimu aja. Nggak mungkin. Aku tidak akan masuk penjara. Kau harus mengurusnya. Bukankah kau itu luar biasa? Kemana kemampuanmu? Ayahnya membalas, diam, itu semua karena kau membuatku dalam masalah. Kami nggak bisa mengorbankan seluruh keluarga untukmu. Nggak, aku nggak mau masuk penjara. Ibunya menambahkan, Ciao, serahkan dirimu demi saudaramu. Aku mohon. Nggak akan. Ciao mau kabur tapi harus ditangkap sama ayahnya. Nggak, kau nggak bisa pergi. Kalau kau pergi, seluruh keluarga kita akan dikuburkan bersamamu. Hei, lepaskan aku. Ayo, cepat, aku mendapatkannya. Panggil polisi. Oke, kau serahkan diri untuk bertahan hidup. Susun berkata, sungguh pemandangan yang mengharukan dari kasih sayang ayah dan anak. Dan akhirnya setelah berapa lama, polisi pun datang. Siapa yang menelpon polisi? Si ayah berkata, petugas, sayalah yang menelpon polisi. Saya ingin melaporkan kasus Cincu yang jatuh dari tebing 3 tahun yang lalu. Itu bukan kecelakaan, tapi putriku Wang Chao yang menghabisinya. Hah? Ibu berkata, jangan salahkan kami Chao. Kami tidak bisa menahannya. Kami harus mengorbankanmu untuk menjaga keamanan keluarga kita. Dan kami akan sering mengunjungimu. Aku juga ingin melaporkan. Setelah aku menghabisinya, mereka menutupiku. Jadi mereka juga bersalah. Ayahnya membalas, omong kosong. Bagaimana kami bisa tahu tentang skandalmu? Karena kau tidak menginginkanku, ayo turun bersama. Ayah melaporkan putrinya, dan putrinya melaporkan ayahnya. Apakah keluarga ini mabuk? Susum berkata, itu memang keadilan yang hebat. 3 tahun yang lalu, Wang Chao mendorong seorang temannya dari tebing sampai mokat. Orang tuanya membantunya menyembunyikan kejahatan sejauh ini. Hari ini mereka memiliki konflik dan mulai mengekspos kejahatan satu sama lain. Inilah buktinya. Semua akan jelas jika Anda mengambilnya dan menyelidikinya. Jadi kau ingin menyakiti keluarga kami? Siapa kau? Namaku Sun. Aku datang untuk membahas dendam Cincu. Hantu. Dan mereka pun akhirnya ditahan dan langsung ditangkap oleh polisi. Si polisi berkata, terima kasih telah memberi kami petunjuk untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Susu merespon, inilah yang harus dilakukan sebagai warga negara yang baik. Dan akhirnya mereka pun pergi. Gimana rasanya bahas dendam? Itu sangat melegakan, tapi aku juga agak kehilangan. Kehilangan apa? Rasanya seperti aku tiba-tiba kehilangan tujuanku. Gak ada harapan. Aku gak tahu apa yang harus dilakukan di masa depan. Susu merespon, idiot. Tujuan terbesarmu adalah melayaniku dengan baik. Apa? Aku sangat membantumu. Bukankah seharusnya kau memberikan dirimu kepadaku sebagai balasannya? Mulai sekarang, kau akan menjadi bawahanku. Apa kau setuju? Cincu berkata, mulai sekarang aku hanya akan menjadi milikmu, Master. Untuk memudahkan kesenanganmu, aku tidak akan memakai pakaian. Gak perlu. Kalau kau melakukan itu, aku tidak akan bisa berkonsentrasi pada pekerjaanku. Kenapa? Apa Master sudah tidak menyukai Cincu? Itu bukanlah yang kumaksud. Dalam hati Susun, kenapa aku merasa seperti aku telah menemukan masalah besar untuk diriku sendiri? Terus tiba-tiba ada telepon. Halo, Liu Hu, ada apa? Bos, ada reporter TV yang memfitnahmu di internet. Dia mengatakan bahwa ramalanmu di jembatan layang hari itu adalah pertunjukan yang menipu. Dan sekarang dia akan mengeksposmu di siaran langsung. Apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda ingin saya membawa seseorang untuk meledakannya? Menarik, ikannya cepat sekali ketagihan. Jangan lakukan apa-apa. Aku akan segera ke sana. Oh ya, Cincu, ayo pergi. Aku punya tugas untukmu. Sekarang kita pergi nih ke tempat orang yang menuduh.
Semua orang, percayalah padaku, pesulap abal-abal itu pembohong. Benarkah? Hei, siapa orang ini? Aku, Yang. Namanya Yang mungkin ya. Aku, Yang. Reporter senior dari Metropolis. Hari ini, aku akan datang ke tempat kejadian untuk melawan orang yang berpura-pura menjadi dewa. Semua orang, ikuti saranku, jangan pergi. Ternyata di live streaming guys. Waduh, ada ngasih roket. Terima kasih buat roketnya. Kasian. Beda dong. Kalau misalnya roket, mandi lumpur. Kalau enggak, nyam-nyam, enak. Nyam-nyam, enak. Semua jokes ya, jangan diambil serius. Saya tidak menghina siapapun. Yuk, lanjut. Hei tuh, Master ada di sini. Wah, mudah banget. Susum pun akhirnya datang. Apakah kalian semua ingin melakukan ramalan? Siapa yang pertama? Lakukan ramalan untukku dulu. Aku ingin tahu, apakah kau ingin mengetahui kehidupan cinta atau kekayaanmu? Jangan meramal masa depan untukku yang gak bisa disangkal di tempat. Jadi kau menyebut dirimu peramal kan? Katakan padaku sekali, apakah semudah itu? Dalam hati Susun, sial, kau pintar. Jika aku ingin meramal nasib masa depanmu, aku masih harus mengatur pengaturan. Meramalkanmu sekali, itu masih tidak sederhana. Sentuh dan aku akan tahu segalanya. Si reporter berkata, haha, mudah. Aku pikir kau sangat panik kan? Kau berani meramalkan. Dalam hal ini, mari kita mencobanya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!